Cuman ya sayangnya percuma juga dia simpan lelahnya sendiri dan pada akhirnya dia benar-benar kayak kelihatan capek banget dan lelah banget. Napasnya juga kelihatan berat banget seperti Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau menceritakan lagi pengalaman kisah horor seseorang yang aku baca tweetnya itu di X. Dan ini pengalaman tentang seorang pendaki yang datang bulan di gunung. Oke guys, nggak usah nunggu berlama-lama, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi ini adalah pengalaman ceritanya si Intan. Si Intan ini mau mendaki ke Gunung X. Pendakian waktu itu memang sedikit berbeda dari pendakian sebelumnya, karena si Intan ini baru pertama kali mendaki ke Gunung X ini. Selain dia baru pertama kali mendaki ke Gunung X ini, si Intan ini juga posisinya lagi datang bulan guys. Sebenarnya itu tuh menjadi masalah besar ya buat dia. Dia juga merasa kayak cemas, was-was, takut. Cuman ya mau gimana lagi, dia pengen mendaki saat itu. Ditambah dia udah janjian sama teman-temannya udah dari lama, jadi dia nggak mau mengecewain teman-temannya juga. Jadi ya udahlah, dia sembunyiin aja masalahnya. Waktu itu si Intan mendaki bersama 5 orang temannya. Intan, Susan, Niko, Bagas, Lukman, sama Septian. Di awal pendakian semuanya tampak biasa aja seperti para pendaki pada umumnya. Sampai pada akhirnya setelah beberapa lama berjalan, si Intan ini merasa kayak kelelahan gitu. Si Intan langsung kayak bergumam gitu dalam hati. Kok bisa sih aku jadi lelah kayak gini? Karena si Intan gak mau ya menghambat perjalanan mereka, dan kelihatannya juga semua teman-temannya pada happy-happy aja. Jadi ya udahlah, dia simpan semua lelahnya sendiri. Cuman ya sayangnya percuma juga dia simpan lelahnya sendiri dan pada akhirnya dia benar-benar kayak kelihatan capek banget dan lelah banget. Napasnya juga kelihatan berat banget seperti ada yang dia gendong di pundaknya. Karena si Intan ini udah gak kuat lagi ya sama lelah dan capeknya. Akhirnya dia memutuskan untuk istirahat dan meminta teman-temannya semua untuk ikut dia istirahat. Karena emang udah gak kuat banget sama lelahnya. Oke, tapi jangan lama-lama ya Tan, takutnya nanti keburu hujan, jawab Lukman. Setelah semuanya sepakat, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sejenak malam itu. Ketika semuanya sedang istirahat, tapi si Intan ini memutuskan untuk duduk agak berjauhan dari teman-temannya. Si Intan bersandar di salah satu pohon dan menatap kosong karena emang udah gak kuat banget sama capeknya, ditambah dia lagi datang bulan, jadi kayak perutnya itu gak karuan. Cuman anehnya nih ya, ketika si Intan ini lagi duduk melamun, tiba-tiba aja jilbab yang dia pakai sebelumnya rapi itu dijambak sama seseorang dari belakang. Ya Allah, siapa yang narik? Si Intan sambil menoleh ke belakang, cuman ya nggak ada apa-apa karena di situ gelap. Karena si Intan ini teriak ya, akhirnya teman-temannya itu memutuskan untuk ya udah kita lanjut aja perjalanannya, takut nanti kenapa-napa kalau kita lama di sini. Singkat cerita, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Selama di perjalanan, perasaan si Intan ini semakin gak enak dan gak karuan aja guys. Jantungnya yang terus-terusan berdetak kencang serta napasnya yang gak karuan itu bikin dia tambah kayak makin capek dan makin lelah. Sampai-sampai si Intan ini benar-benar udah gak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Namun karena kata salah satu temannya si Intan ini pos selanjutnya udah gak terlalu jauh, akhirnya si Intan ini memaksakan diri untuk terus lanjut berjalan sampai ke pos berikutnya. Pokoknya si Intan ini udah gak sabaran banget pengen nyampe ke pos selanjutnya supaya bisa beristirahat. Dan untungnya akhirnya si Intan ini berhasil ke pos peristirahatan dengan keadaan yang baik-baik saja. Sepertinya aku sampai di sini saja, aku sudah tidak kuat lagi berjalan, kakiku sakit, badanku panas. Rinti Intan dengan melihat teman-temannya saat itu juga terlihat sangat kelelahan juga. Waduh, terus gimana dong? Masa gagal muncak sih? Keluh Lukman yang memang dari awal terlihat tidak suka dengan keadaan si Intan saat itu. Sudah, begini saja, kalian lanjut saja, aku nunggu di sini. Besok kalau kalian sudah selesai muncak kan turun. Nah, kita ketemu lagi di sini, terus kita turun bareng-bareng. Oke deh, aku setuju, sepertinya Intan udah benar-benar gak kuat lanjut, sahut Niko. Dan pada malam itu akhirnya rombongan Intan pun terbagi menjadi 2.
Lukman, Bagas, Septian melanjutkan perjalanan. Niko dan Susan yang saat itu memutuskan untuk mendirikan tenda yang gak jauh dari jalur pendakian saat itu. Ketika si Niko ini mendirikan tenda, Niko ini mengeluarkan kompor dan membuatkan minuman hangat untuk si Intan. Sedangkan si Susan saat itu sedang sibuk di dalam tenda, sedang menata baju-baju yang mereka bawa. Maaf ya, kalian jadi gagal muncak gara-gara aku, ucap Intan. Udah tenang aja, keadaan lo lebih penting Tan, jawab Niko. Kalian dengar sesuatu nggak? Ucap Intan sambil menoleh ke arah kanan dan kiri tenda. Dengar apa? Udah kamu istirahat aja Tan, ini tendamu udah siap, ucap si Susan. Kamu beneran nggak dengar apa-apa? Si Intan ini kayak masih belum yakin gitu loh. Karena kedua temannya si Intan ini tidak terlalu mempedulikan suara itu ya, akhirnya si Intan ini memutuskan untuk ya udahlah aku nggak usah peduli juga. Setelah si Intan ini menghabiskan minumannya, akhirnya dia masuk ke tenda untuk beristirahat. Jadi di dalam tenda si Intan ini ditemanin sama si Susan tidurnya, karena memang si Intan ini perutnya udah sakit banget gak karuan. Ketika di dalam tenda, si Intan ini memutuskan untuk memejamkan mata supaya dia bisa tidur, tapi dia sangat-sangat terganggu karena suara tangisan itu muncul lagi. Si Intan kayak mikir beneran ini suaranya itu beneran jelas banget berada di belakang tenda gue. Karena si Intan ini udah merasa terganggu banget ya, akhirnya si Intan ini ngajakin si Susan untuk mencari sumber suara tersebut. Susan, ayo bangun, aku risih dengar suara tangisan ini. Ayo kita lihat yuk, ajak si Intan. Suara apa sih Tan? Aku loh nggak dengar apa-apa. Niko, kamu tidur di mana? Masuk aja sini nggak apa-apa, udah malam loh, ucap Susan. Iya, bentar lagi, aku masih bersihin barang-barangku, sahut Niko. Tapi anehnya ya, setelah si Niko ini menjawab, tiba-tiba aja tendanya si Intan ini seperti ada seseorang yang melemparinya batu. Karena terkejut, akhirnya si Intan ini dan Susan memutuskan untuk keluar tenda. Ya Allah, ada yang lemparin batu ke tenda kita, ucap Susan. Iya, aku juga dengar, kata Niko. Tenda yang tadinya dilempar batu, itu kelihatan udah bolong guys, dan batunya juga ada di tempat ditunjukin sama si Niko, ini batunya besar banget. Belum selesai mereka kebingungan, mereka bertiga melihat ada dua orang pendaki yang sedang berjalan ke arah mereka gak jauh dari tenda mereka. Jadi dua pendaki ini berjalan dengan pelan-pelan dari bawah ke atas, tapi gak menoleh sedikit pun ke arah mereka. Karena melihat ada dua orang pendaki ya, akhirnya si Niko ini pun menyapa keduanya, Mas. Namun anehnya ya, ketika udah disapa kayak gitu pun ternyata dua pendaki ini tidak sedikit pun menoleh ke arahnya si Niko. Mereka kayak cuek aja gitu. Bahkan nih ya, yang bikin mereka makin terkejut, mereka itu melihat kedua pendaki ini membawa tas seperti tas yang kosong dan lusuh banget. Sepertinya mereka bukan pendaki deh, bisik Susan. Karena keadaan malam itu sudah tidak memungkinkan ya, udah nggak aman dan menakutkan banget. Akhirnya si Niko ini mengajak kedua temannya untuk turun. Terus si Niko ini bertanya kepada si Susan, kalau kita turun malam ini gimana Tan? Kamu masih kuat nggak? Tapi kalau kamu nggak kuat, kita akan istirahat dan bikin tenda. Yang penting jangan istirahat di sini, kata Niko. Singkat cerita, karena si Niko ini udah paham ya area di situ, akhirnya si Intan ini mau nggak mau harus menurutinya. Setelah semua barang-barangnya selesai dibereskan, akhirnya mereka semua melanjutkan perjalanan untuk turun. Setelah perjalanan turun, tiba-tiba aja perut si Intan ini semakin tambah nyeri dan sakit banget. Pundaknya saat itu sangat-sangat berat seperti ada yang dia gendong. Karena si Intan ini udah nggak kuat ya sama sakitnya, akhirnya si Intan ini bicara sama Susan. San, kayaknya perut aku ini sakit haid deh. Terus gimana? Kalau ada tempat yang luas, nanti kita istirahat deh, jawab Susan. Ketika si Intan ini sedang menahan rasa sakitnya ya, tiba-tiba aja di telinganya itu seperti ada seseorang yang sedang berbisik kepadanya. Intan, kamu di sini saja. Dan gak hanya itu, bersamaan dengan bisikan itu, tiba-tiba aja kepala si Intan ini terasa sakit banget. Dan akhirnya si Intan ini pun udah gak ingat lagi apa yang dia lakukan. Akhirnya dia pingsan guys. Pandangannya semua gelap, susah banget untuk dijelaskan. Singkat cerita, tiba-tiba aja si Intan ini pada saat membuka mata, sudah berada di rumahnya. Padahal sebelumnya dia itu lagi mendaki bersama temannya. Semua mereka sedang terduduk, lemas, dan mukanya sedih banget sambil ngeliatin si Intan. Dan disitu juga ada kedua orang tuanya yang udah nangis sampai matanya sembab. Alhamdulillah kamu sudah sadar nak, ucap ibunya sambil memeluk erat.
Setelah seminggu dari kejadian itu, akhirnya semua teman-teman Intan yang kemarin datang lagi ke rumahnya Intan karena pengen melihat keadaannya si Intan. Di situ si Intan berkesempatan untuk menanyakan ada apa sih ini sebenarnya. Kamu ingat kan terakhir kali kamu bilang ke aku kalau kamu itu tiba-tiba nyari haid, ucap Susan. Iya San, terus bagaimana? Setelah kamu ngeluh sakit malam itu, tiba-tiba kamu jalan turun cepat banget sambil diem gak ngomong sama sekali. Jalanmu waktu itu benar-benar cepat banget. Aku sama Niko susah payah ngejar kamu di jalan, Tan. Hah? Yang bener? Intan bener-bener kayak kaget saat itu karena yang dia tahu dia pingsan setelah kepalanya sakit. Iya Tan, waktu itu hujan turun lebat banget. Kamu diajak istirahat nggak mau, kamu malah diem terus sambil jalan nggak berhenti, ucap Niko. Dan ketika udah sampai di base camp pun, si Intan ini nggak berhenti jalan sampai dia itu terus berjalan cepat ke arah jalanan. Karena keadaan base camp saat itu masih sepi banget ya, karena udah mau menjelang pagi. Jadi si Niko ini kayak kesulitan buat ngambil motornya. Karena semua penjaganya saat itu masih pada tertidur. Sampai akhirnya motor ini berhasil ya diambil sama si Niko. Si Niko ini memaksa si Intan buat naik ke motornya dan mengantarkan si Intan buat pulang jam 6 pagi. Dan yang lainnya itu nyusul sampai rumah Intan pada jam 5 sore. Dan si ibunya si Intan ini juga bilang dia benar-benar kaget pada saat melihat pembalut yang dipakai si Intan ini berubah menjadi daun. Setelah si Intan ini mendengar dengan seksama ya semua penjelasan dari temennya, dia kayak benar-benar nggak percaya dan shock banget. Dan yang paling membuat terkejut adalah ketika si ibunya si Intan ini mau mengobati si Intan, ibunya itu mengatakan bahwa ada sosok yang sedang mengikuti si Intan pada saat itu. Menurut si ibunya ini bahwa si Intan ini menggendong sosok itu dan sosok itulah yang udah mengganti pembalut si Intan dengan daun. Hal itu juga udah dibenarkan sekali sama ibunya karena ibunya ini beberapa kali melihat sosok perempuan itu berada di kamarnya si Intan. Ibunya si Intan ini ngeliat ya bahwa sosok itu terus-terusan memandangi wajahnya si Intan pada saat tertidur. Karena si ibunya ini khawatir, akhirnya ibunya ini memanggil orang pintar untuk mengusir sosok itu. Pengalaman itu tentunya bikin si Intan ini menjadi was-was ya kalau misalkan naik gunung pada saat haid. Dan cerita itu juga tidak bisa dia lupakan karena benar-benar ngebekas banget di pikirannya. Semoga dengan adanya cerita ini semua perempuan di luar sana yang pengen mendaki harus tetap was-was ya. Karena kita juga perempuan itu pasti bakal datang bulan setiap bulannya. Kalau memang keadaan itu tidak memungkinkan, lebih baik kita nggak usah ngambil resiko. Oke guys, segini aja cerita yang aku bawain. Gimana, kalian suka nggak? Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa langsung like, komen, dan subscribe YouTube channel aku. Jangan lupa juga untuk di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya ya.